warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan, perkenalkan nama saya Meliana Anissa Putri dengan NIM 18010252008. Saya Marsha Dara Azara dengan nomor induk mahasiswa 1801260. Perkenalkan, nama saya Irma Retno Rahayu, nomor induk mahasiswa 181025234. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang supervisi manajerial, Yang meliputi kepala sekolah sebagai pemimpin, kepala sekolah sebagai administrasi, dan kepala sekolah sebagai entrepreneur. Pemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam mewujudkan suatu organisasi yang baik, seorang pemimpin perlu memiliki gaya kepemimpinan sebagai alat dalam mempengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Sebagai pemimpin suatu instansi pendidikan, kepala sekolah harus menjadi motor penggerak bagi berjalannya proses pendidikan. Kepala sekolah selalu berupaya mencurahkan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan. Kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam hal ini, kepala sekolah memiliki kepribadian yang menjadi teladan bagi bawahannya. Kemampuan memotivasi, pengambilan keputusan, komunikasi, dan pendelegasian wewenang. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah harus dapat menggerakkan, mengarahkan perilaku guru untuk berbuat dan bekerja sebaik mungkin guna mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sesuai dengan gaya dan karakteristik. Karakteristik kepala sekolah digambarkan memiliki wawasan jauh ke depan dan tahu tindakan apa yang harus dilakukan serta paham tentang cara yang akan ditempuh. Seperti halnya pada saat pandemi ini, kegiatan belajar mengajar harus tetap terlaksanakan seperti biasanya. Maka dari itu, kepala sekolah menyusun suatu strategi bagaimana caranya agar kegiatan belajar mengajar ini tetap bisa terlaksanakan secara optimal. Lalu, memiliki kecerdasan dan keberanian dalam mengambil keputusan secara cepat, tepat, cekat, dan akurat. Kepala sekolah yang berhasil ialah kepala sekolah yang mampu memahami organisasi sekolah sebagai organisasi yang kompleks, unik, dan khas, serta mampu melaksanakan peranan dan fungsi-fungsinya sebagai kepala sekolah, sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, kepala sekolah hendaknya memahami, menguasai, dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan fungsinya sebagai administrator pendidikan. Kegiatan administrasi yang dilakukan kepala sekolah dalam mengelola sekolahnya mengandung beberapa fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan, kepegawaian, dan pembiayaan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah seluruh proses pemikiran yang matang terhadap hal-hal yang akan mendatang dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan, bahkan gagal dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini, kepala sekolah harus menjadi perencana yang baik, karena kepala sekolah lah yang akan menjadi penentu baik atau buruknya kegiatan di sekolah ke depannya. Maka dari itu, kepala sekolah harus membuat rencana tahunan sesuai dengan ruang lingkup administrasi sekolah, seperti program pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Dalam penyusunan rencana, kepala sekolah harus mensertakan guru dan para pegawai lainnya untuk
bersama-sama mendiskusikan ide-ide agar semua ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan, karena yang telah merencanakan dan telah mensepakatinya secara bersama. Yang kedua, menyusun organisasi. Organisasi dapat dipandang sebagai wadah atau struktur dan sebagai proses. Sebagai wadah yakni sebagai tempat kegiatan-kegiatannya administrasi itu dilaksanakan. Kalau sebagai prosesnya itu maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasinya, yang menyusun dan menetapkan hubungan antar personalnya. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan perlu menyusun organisasi sekolahnya. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun organisasi yakni yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas yang dapat diterima anggota. Yang kedua, adanya kesatuan tindakan dan pikiran. Yang ketiga, adanya kesatuan perintah. Seperti para anggota harus menerima perintah atau bimbingan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya pada kepala sekolah. Yang keempat, pembagian tugas pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau bakat masing-masing. Yang kelima, wewenang tanggung jawab jabatan serta tata kerja sudah tergambar di dalam struktur organisasi, sesuai dengan kebutuhan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. Selanjutnya yang ketiga ada pengkoordinasian. Pengkoordinasian adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dengan tugas-tugasnya sehingga terjalin kesatuan atau keselarasan keputusan, tindakan, langkah, sikap, serta tercegah dari timbulnya pertentangan. Ada bermacam-macam tugas dan pekerjaan yang dilakukan dalam struktur organisasi sekolah yang memerlukan koordinasi serta pengarahan dari kepala sekolah. Dengan adanya koordinasi yang baik, memungkinkan semua bagian atau personel bekerja sama saling membantu ke arah satu tujuan yang telah ditentukan, seperti kerjasama antara urusan kurikulum dan pengajaran dengan guru-guru. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah tindakan atau kegiatan usaha agar pelaksanaannya pekerjaan serta hasil kerja sesuai dengan rencana, sesuai dengan perintah, petunjuk, atau ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kepala sekolah harus bisa menjadi pengawas terhadap organisasi yang dipimpinnya dengan sebaik mungkin. Kepala sekolah sebagai administrator melakukan pengawasan pada aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, pendokumentasian, dan seluruh program sekolah. Pengawasan dalam kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas sekolah yang lebih baik. Yang kelima, pengelolaan kepegawaian. Kepala sekolah dalam pengelolaan kepegawaian pekerjaan sebagian besar dibantu oleh tata usaha. Dalam pengelolaan kepegawaian, kepala sekolah memperhatikan kesesuaian antara beban dan jenis tugas dan kondisi serta kemampuan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan. Dimulai dari jenis kelaminnya, perempuan atau laki-laki, kemudian dari kesehatan fisiknya, dari latar belakang pendidikan, kemampuan dan pengalaman kerjanya, bakat, minat, dan hobinya. Dalam pengelolaannya, seperti kepala sekolah lah yang mengelola dalam pengusulan guru baru atau pegawai baru, kenaikan pangkat guru-guru dan pegawai sekolah. Masalah kesejahteraan personal guru atau pegawai guru juga dikelola oleh kepala sekolah, berupa kesejahteraan materi, juga yang kesejahteraan bersifat jasmani dan rohani. Yang keenam, pengelolaan pembiayaan. Fungsi ini, kepala sekolah mempunyai kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi. Dalam setiap kegiatan atau organisasi sekolah, sangat diperlukan pembiayaan. Tanpa pembiayaan yang mencukupi, tidak mungkin terjamin kelancaran jalannya suatu organisasi. Dalam pengelolaan pembiayaan, baik uang yang berasal dari pemerintah atau BOS, atau sumber lainnya, kepala sekolah melakukan pengadaan dan pengelolaan keuangan untuk berbagai kegiatan yang telah direncanakan seperti pengeluaran uang untuk memperbaiki gedung sekolah, melengkapi kelengkapan alat laboratorium, memperbanyak jumlah meja kursi, dan sebagainya. Selanjutnya, seperti yang kita sedang alami saat ini di masa pandemi, tentunya tidak menghalangi tugas kepala sekolah sebagai fungsi administrasinya untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Untuk itu, kepala sekolah memiliki teknik yang berbeda dalam melakukan administrasinya, di mana semua kegiatan dilakukan melalui daring, seperti melakukan diskusi dalam perencanaan bersama dengan guru dan pegawai lainnya, melalui daring, bisa dengan platform Zoom atau Google Meet. Kemudian juga menjelaskan wewenang-wewenang tanggung jawab serta tata kerja guru atau pegawai lainnya sesuai struktur organisasi melalui daring. Kemudian kepala sekolah juga lah yang mengatur pembiayaan seperti yang tadinya sekolah offline kemudian berubah menjadi sekolah online, maka dari itu kepala sekolah mengalokasikan dana tersebut untuk penunjang kegiatan pembelajaran daring. Yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai entrepreneur.
Entrepreneur atau wirausaha artinya kepala sekolah selalu berusaha memperbaiki penampilan sekolah melalui berbagai macam ide dan gagasan pemikiran, yaitu berupa program-program yang baru serta melakukan survei untuk mempelajari berbagai persoalan yang timbul di lingkungan sekolah. Kepala sekolah harus menjadi wirausaha atau entrepreneur sejati. Istilah wirausaha ini merujuk pada usaha dan sikap mental, tidak selalu dalam tasfir komersial. Sebagai modal awal untuk menjadi seorang entrepreneur, kepala sekolah harus memiliki percaya diri atau memiliki kepercayaan, lalu memiliki kepribadian mantap dan bersikap optimis, berorientasi pada laba atau hasil, dengan bekerja keras, tekun, tabah, penuh inisiatif, dan haus akan prestasi. Berani mengambil resiko sesuai dengan peluang yang ada, dan juga berpandangan terhadap masa depan. Kepala sekolah sebagai sosok wirausahawan setidaknya mampu memberdayakan unit produksi sekolah dengan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis peluang bisnis yang berkembang di lingkungan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu mampu mempromosikan sekolah melalui kegiatan promosi dengan ikut berpartisipasi pada event-event yang digelar oleh pemerintah maupun kalangan bisnis. Yang ketiga yaitu mampu melakukan terobosan-terobosan baru yang diiringi oleh kemampuan dan kepercayaan diri yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu mampu mandiri dalam menuju kemandirian sekolah. Sebagai langkah awal dari usaha ini yaitu memberdayakan unit produksi. Kepala sekolah yang memiliki jiwa wirausaha akan mampu membawa perubahan di sekolahnya, yaitu dengan memanfaatkan peluang sebaik-baiknya dan memunculkan suatu keunggulan. Inovasi yang dikembangkan di sekolah terkait dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran yang akan meningkatkan kualitas lulusan dan kualitas pendidikan di sekolah. Pada kondisi pandemi saat ini, kepala sekolah harus tetap menjamin kegiatan sekolah agar tetap berjalan dengan sebaik mungkin. Sebagai entrepreneur, kepala sekolah harus mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi pada saat pandemi saat ini, seperti mempromosikan sekolah melalui sosial media dan mengikut sertakan pada event-event yang digelar oleh pemerintah maupun kalangan bisnis secara online. Selain itu, kepala sekolah juga harus memetakan kebutuhan kuota internet antar guru dan siswa, yaitu selain bantuan operasional sekolah atau BOS, kepala sekolah dapat memikirkan sumber lain untuk pemenuhan kuota ini. Misalnya dengan melakukan kerjasama dengan provider internet di wilayahnya masing-masing. Kepala sekolah aktif mencari informasi kuota gratis atau kuota diskon bagi pendidikan. Di era pandemi ini dibutuhkan banyak inovasi kepala sekolah dalam pembelajaran jarak jauh. Dengan fasilitas belajar yang memadai, tidak akan berjalan tanpa suatu kreativitas dari kepala sekolah. Seperti pesan Steve Jobs, pendiri Apple, yang menuliskan, yang membedakan seorang pemimpin dan pengikut yaitu berupa suatu inovasi. Jadi, fungsi supervisi manajerial kepala sekolah berperan sebagai kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, dan pengembangan manajemen sekolah. Dan yang kedua yaitu asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah. Yang ketiga, sebagai pusat informasi pengembangan mutu sekolah dan evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Terima kasih telah menonton video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.